Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Naila. Selamat datang di audiobook Naila. Nah teman-teman, ayo kita lanjut baca buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk mental tangguh masa kini. Ditulis oleh Hendry Manampiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana. Ini merupakan buku bestseller di Indonesia ya teman-teman. Kita lanjut langsung baca bab 1 tentang survei khawatir nasional. Di bulan November 2017, saat saya sedang mempelajari filosofi teras, saya terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya melalui riset atau baca kepo ilmiah. Saya kemudian buat survei khawatir nasional secara daring atau online. Survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu tanggal 11 sampai 18 November 2017. Jumlah responden sebanyak 3.634 responden dengan komposisi responden 70% perempuan. Sebagai catatan metodologi, karena survei ini dilakukan secara daring dan disebarkan secara organik atau sukarela di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi karena pemilihan sampel tidak acak atau random. Dalam bahasa awam, hasil dari survei ini hanya mewakili responden survei ini saja dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum. Survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial, yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Ini artinya di tahun 2020 penduduk milenial tertua berusia 40 tahun atau sudah ada yang menikah dan menjadi orang tua, dan yang termuda berusia 20 tahun, usia kuliah atau bekerja. Karenanya, survei khawatir nasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan, yaitu sekolah atau studi, relationship, pekerjaan atau bisnis, sampai topik yang lebih besar, seperti kondisi sosial politik di Indonesia. Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin, yaitu sangat tidak khawatir, sedikit khawatir, sangat khawatir. Kala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak orang memilih tengah-tengah saja. Bagaimana hasilnya? A. 63% ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, hasilnya adalah 63%, hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum. B. 53% dari responden yang masih bersekolah atau kuliah, separuh lebih, 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka. 3 penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas atau paper yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, dan nilai jelek atau tidak lulus. Masalah biaya ada di urutan keempat, dipilih oleh 1/4, 25% dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka. C. 30%. Untuk responden yang berada di dalam relationship atau pacaran atau menikah, mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka ternyata minoritas dengan persentase 30%. Ini artinya mereka yang tidak khawatir mengenai relationship seperti pacaran atau pernikahan lebih banyak dari mereka yang merasa khawatir. D. Bagi mereka yang merasa khawatir soal relationship mereka, 3 kekhawatiran utama adalah: 1. Relationship mau dibawa kemana? Udah kayak lagu aja. 2. Relationship yang terasa sudah hambar. 3. Pasangan selingkuh. Disusul ketat oleh kekhawatiran keempat, yaitu hubungan tidak direstui orang tua. Bagaimana dengan responden jomblo? Jomblo. Apakah yang jomblo merasa khawatir soal status jomblo mereka? Ternyata tidak. Tingkat kekhawatiran kaum jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka, yaitu sekitar 30% dari responden. Artinya, memiliki pasangan tidak membuat kekhawatiran kamu lebih berkurang dibandingkan dengan saat kamu jomblo. Good news dong bagi kaum tuna asmara atau jomblo. F.
Di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka, 3 kekhawatiran utamanya adalah khawatir tidak akan pernah mendapatkan pasangan, khawatir dengan umur, khawatir tidak menarik lagi. Karena penasaran dan kepo, saya menanyakan kepada para jomblo yang tidak khawatir soal relationship mengenai alasan mereka tidak khawatir. Hasilnya, 3 alasan tertinggi mereka tidak khawatir tentang kejombloannya adalah: pertama, memang sedang senang sendiri, jodoh di tangan Tuhan, dipilih separuh dari mereka yang tidak khawatir, sedang terlalu sibuk di kehidupannya untuk punya waktu memikirkan pasangan. Sekarang ke poin G. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau bisnis, kekhawatiran terhadap pekerjaan atau bisnis dialami oleh sekitar sepertiga responden, atau 33%. Kekhawatiran terbesar mengenai pekerjaan atau bisnis adalah stuck di karir sekarang, gaji tidak mencukupi, khawatir performa di kantor tidak memuaskan. Mengenai aspek keuangan, separuh lebih responden, sebanyak 53% mengaku khawatir atau stres soal kondisi keuangan mereka. Bayangkan, 1 dari responden khawatir soal ini. I. Kekhawatiran sebagai orang tua. Menjadi orang tua adalah hal yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tetapi, siapa sangka menjadi orang tua ternyata bisa menjadi sumber kekhawatiran loh. Separuh lebih responden orang tua, 53% mengaku merasa khawatir, sama dengan proporsi mereka yang khawatir soal uang. Apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? Biaya sekolah anak. Opsi ini dipilih oleh lebih dari separuh responden orang tua yang merasa khawatir. Bagi yang akan menikah dan menjadi orang tua, apakah sudah memikirkan ini? Memiliki anak memang sumber kebahagiaan yang besar. Tetapi, jika kita tidak siap dengan biaya pendidikannya ke depan, hal ini malah bisa menjadi sumber kekhawatiran. Anak sakit atau kecelakaan, biaya kesehatan anak. Surprisingly atau tidak, 2 dari 3 kekhawatiran utama para orang tua berkaitan dengan uang. Masalah lain seperti kenakalan anak, penyalahgunaan narkoba, dan ibadah anak atau agama ternyata berada di bawahnya. Hasil ini konsisten dengan temuan Kementerian Agama bahwa penyebab nomor 1 perceraian bukanlah perselingkuhan, tetapi uang atau ekonomi. Poin J. Mengenai sosial politik, kondisi sosial politik ternyata menjadi sumber kekhawatiran terbesar dengan 76% atau 3 dari 4 responden merasa agak atau sangat khawatir mengenai ini. Berikut 3 kekhawatiran tertinggi mengenai kondisi sosial politik: hoax, fake news, diskriminasi suku dan agama makin meningkat, bangkitnya kaum radikal atau intoleran. The cause of worrying. Berdasarkan survei khawatir nasional, ada lebih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini. Dengan 2 dari 3 orang merasa khawatir secara umum, aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda pula. Relationship ternyata relatif tidak menjadi sumber kekhawatiran tertinggi, sementara peran menjadi orang tua dan keuangan cukup menjadi kekhawatiran. Kondisi sosial politik Indonesia juga sesuatu yang sangat dikhawatirkan. So what? Mungkin kamu berpikir, tidakkah kekhawatiran akan hidup itu normal? Untuk apa dipusingkan atau dikhawatirkan? Khawatir tentang khawatir. Menurut saya, kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi karena menimbulkan banyak biaya. Apa saja biaya dari kekhawatiran? Menghabiskan energi pikiran. Berpikir, termasuk di dalamnya merasa khawatir berlebihan adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Artinya, setiap kalori energi tubuh yang dipakai untuk khawatir adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif, menghabiskan waktu dan juga uang. Saat kita khawatir soal studi, orang tua, keuangan, atau sosial politik negara tanpa menghasilkan solusi, kita sudah membuang waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna. Tidak hanya waktu, kekhawatiran juga bisa menghabiskan uang. Apabila rasa khawatir tersebut membuat kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap menenangkan pikiran, padahal tidak efektif. Misalnya, sebagai orang yang merasa khawatir, biasanya menjadikan makanan sebagai pelipur lara, berkelakuan menyebalkan di depan keluarga dan teman-teman sekitar, atau memutuskan untuk kawin lagi, dan lain sebagainya, mengganggu kesehatan tubuh.
Masih banyak orang yang memisahkan kebutuhan pikiran dan tubuh, seolah-olah apa yang terjadi di pikiran tidak memiliki hubungan dengan tubuh fisik kita. Padahal, sudah lama para ilmuwan kesehatan menemukan bahwa pikiran dan kesehatan tubuh memiliki hubungan dua arah yang saling memengaruhi. Untuk topik ini, saya khusus mewawancarai Dr. Andri, seorang spesialis kesehatan jiwa dan minat yang tergabung dalam Academy of Psychomatic Medicine, USA. Wawancara dengan Dr. Andri, SPKJ, FAPM. Masalah khawatir bukan masalah, dipikirkan saja. Sederhananya, apakah itu pengobatan psikomatik? Di ilmu pengobatan psikosomatik dijelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa mempengaruhi badan secara keseluruhan. Maka, tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher. Kalau sakit kepala, bisa kemudian mengalami sakit lambung juga, karena ada interconnection atau keterkaitan. Kita sebagai psikiater nggak cuma bilang, kamu ini sakit kepala karena banyak mikir. Betul, saya lagi mikirin utang sampai jadi sakit kepala. Akan tetapi, pertanyaannya, kenapa jadi sakit kepala? Karena dengan memikirkan utang, otak saya bekerja lebih keras. Stres karena utang itu persepsinya negatif. Ketika ada persepsi negatif, otak harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan persepsi negatif itu. Otak kita selalu berusaha agar segala sesuatu menjadi seimbang. Ketika ada persepsi negatif, otak itu akan mencoba beradaptasi. Jadi, bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Ada quote dari Hans Selye, bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalahnya bukan di stres itu sendiri, melainkan persepsi kita. Misalnya, duh, jalanan macet nih, atau utang gue banyak. Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat. Pertama, respon adrenalin meningkat. Adrenalin meningkatkan tekanan darah karena jantung menjadi makin berdebar, pembuluh darah menyempit, dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres, namanya kortisol. Kortisol adalah zat yang sifatnya oksidatif, merusak apapun di dalam tubuh kita. Jika dia menempel di pankreas, dia meningkatkan insulin. Makanya, ada orang yang kalau stres bawaannya mau makan, badannya memanggil-manggil karena berpikir dia sedang membutuhkan energi. Jika stresnya akut atau sementara, reaksi tubuh juga sementara. Namun, jika stresnya lama, reaksi tubuh juga lama. Makanya saya suka bilang kepada pasien, jangan stres lama-lama, nanti adaptasinya berubah. Nanti Anda tidak tahu lagi bahwa Anda sedang stres, karena sudah terbiasa hidup dalam stres. Jika kita stres kelamaan, badan akan merespon dengan hal-hal yang kita tidak tahu sebagai bagian dari stres. Contohnya, penyakit dispepsia atau gangguan lambung. In the long run, bisa muncul gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes. Adakah perbedaan antara takut, stres, khawatir atau cemas, dan depresi? Kalau takut, kita tahu sumbernya, misalnya takut setan atau takut ujian. Kalau cemas, berdasarkan definisinya, nggak jelas penyebabnya, pokoknya merasa cemas aja. Karenanya, ada diagnosis gangguan cemas menyeluruh, yaitu orang yang suka khawatir berlebihan terhadap segala sesuatu di dalam hidupnya, khususnya terhadap orang-orang yang dicintai. Gangguan cemas itu tidak muncul tiba-tiba seperti di survei khawatir itu. Di satu sisi, saya merasa ini opportunity atau kesempatan, sehingga saya bilang kepada koas-koas atau asisten saya, kamu jadi psikiater deh, dibutuhkan banget karena banyak orang khawatir, apalagi dengan ketidakpastian sekarang. Orang menjadi cemas karena dia tidak bisa mengendalikan hidup di situasi ketidakpastian. Kalau stres, artinya tekanan, sesuatu yang mengganggu keseimbangan hidup kita. Ada stres fisik, stres psikis. Kalau olahraga sampai kecapean, itu stres fisik. Kalau stres mental, saya merasa exhausted, kelelahan, ada sumber stresnya. Jika stres meningkat terus, pada kondisi orang sudah tidak tahu stresnya datang dari mana, artinya dia sudah masuk fase cemas. Makin jauh lagi, jika cemasnya dibiarkan bisa menjadi depresi. Banyak orang yang awalnya cemas biasa saja, merasa khawatir akan kehidupan, kemudian tidak mendapat solusi dan dia menjadi depresi.
Tidak ada solusi, jadi hopeless, lalu jadi depresi. Ada dua gejala penting depresi. Pertama adalah mood yang sedih. Lalu yang kedua adalah putus asa, tidak ada harapan. Hidup kok begini-begini aja. Kita harus hati-hati dengan teman-teman yang berkata, hidup gue kok begini-begini aja. Jangan-jangan dia sudah mengalami gejala awal depresi. Karena apa yang terucap oleh seorang bisa jadi memang refleksi dari hidup dia. Depresi dan cemas tidak berbeda jauh dan secara organ otot juga sama. Karenanya obatnya pun sama. Depresi dapat obat antidepresan. Cemas panik dikasih antidepresan juga. Apakah gangguan tubuh karena pikiran hanya terjadi saat sudah parah saja? Atau bahkan cemas sehari-hari saja sudah bisa bermanifestasi fisik. Cemas sehari-hari pun sudah bisa mempengaruhi fisik. Contohnya, saat mau presentasi, kita bolak-balik ke kamar mandi. Penjelasannya adalah saat kita stres atau tubuh kita mempersepsikan adanya stres, terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom atau saraf yang bertanggung jawab atas organ-organ yang berfungsi sendiri tanpa perintah, seperti jantung, paru, kandung kemih. Makanya jadi pengen pipis. Asma bronchiale, misalnya asma yang dipicu stres. Ketika orang stres, kondisi ini merangsang reaksi alergi imunologi, maka timbullah asmanya. Gangguan cemas tidak datang tiba-tiba. Biasanya pasien datang ke saya sesudah berkeliling ke beberapa dokter, seperti dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf, atau dokter THT, karena gejalanya seperti vertigo, tetapi kemudian dinyatakan tidak apa-apa. Tidak ada organnya rusak, kata saya, makronya memang tidak. Artinya, jantungnya masih bagus. Namun, bayangkan, jantung berdetak 95 kali per menit dibandingkan 65 kali per menit. Lebih berat mana bebannya? Bisakah saya artikan bahwa pesannya di sini adalah jangan anggap remeh, khawatir, atau cemas kecil yang terjadi sehari-hari. Secara umum, kita memiliki kemampuan adaptasi. Bayangkan, stres threshold sebagai gelas. Lalu, kita isi sedikit-sedikit dengan stres. Kita harus cari tahu cara supaya gelas itu tidak terlalu penuh, dikeluarkan sedikit-sedikit. Caranya macam-macam, misalnya dengan berbicara. Kadang-kadang kita feeling relief atau lega hanya dengan berbicara kepada orang, atau rekreasi. Mengapa saya katakan persepsi itu penting? Contoh, liburan itu lebih melelahkan dibandingkan praktik atau kerja. Jalan ke sana sini, tetapi rasanya senang karena kita berkumpul bersama keluarga. Makanya ada yang bilang, coba ganti suasana biar nggak stres. Karena sekarang lagi trennya ke CBT, Cognitive Behavior Therapy, maka yang paling penting itu perception. Ada juga alternatif membohongi pikiran untuk sementara waktu dengan zat, misalnya dengan alkohol. Menekan kesadaran sehingga lupa sementara, namun besoknya muncul lagi. Kalau narkoba bekerja dengan mengelabui otak, seperti sabu yang meningkatkan dopamin dan serotonin, sehingga seseorang happy berlebihan. Setiap kita pakai sabu, di otak kita sebenarnya seperti ada luka atau rusak permanen yang tidak hilang selama 10 tahun. Depression hurts. Depresi itu melukai otak, tetapi juga bisa diartikan melukai orang-orang di sekitar penderita, karena penderita memandang segala sesuatu itu gelap. Apakah artinya manajemen cemas sehari-hari sama dengan manajemen persepsi? Benar. Misalnya, terjebak di tengah macet. Wah, sialan. Gue gak bisa jalan. Itu persepsi negatifnya. Namun, persepsi positifnya, wah, terjebak macet di jalan. Di sebelah cewek cakep atau istri. Gue bisa ngobrol lama-lama sama dia. Sama macetnya, tapi beda cara bersikapnya. Mengapa? Karena beda persepsi, dan jadinya less stres bagi kita. Benarkah bahwa saat ini lebih banyak orang muda yang berkonsultasi pada psikiater? Yang saya amati memang seperti itu. Penyebabnya beberapa mereka semakin well informed mengenai kesehatan jiwa. Awalnya adalah para sarjana yang sebelumnya kuliah di luar negeri yang kemudian kembali ke Indonesia untuk menetap. Masalah timbul karena penyesuaian. Mulanya
pas kuliah di luar negeri, mereka mengalami culture shock. Sesudah lama di sana dan menyesuaikan diri dengan budaya di sana, saat kembali ke Indonesia, mereka mengalami kembali culture shock. Belakangan makin banyak yang datang karena isu relationship, baper, galau, itu kan bahasa awamnya. Tetapi, dalam bahasa kedokteran, ada beberapa perilaku baper atau galau yang sudah masuk sindrom depresi. Ketika dia kehilangan seorang yang sangat dia sayangi, dia merasa terganggu. Diagnosis klinisnya mungkin yang disebut depresi ringan, tidak sampai gejala ingin bunuh diri. Kalau pasiennya anak muda, saya lebih sering mendengar masalah relationship dengan teman dan orang tua. Dengan teman sebaya, umumnya masalahnya dengan teman dekat, best friend mereka. Atau hubungan dengan kolega di pekerjaan. Lewat ilmu kedokteran jiwa, kami tahu kalau sebenarnya yang bermasalah bukan temannya, kerjaannya, atau lingkungannya, tetapi dia atau pasien. Jadi, ujung-ujungnya dia. Sekarang kita bicara konteks lebih besar. Tahun pilkada dan pilpres akan memanas. Ada efeknya pada tingkat kecemasan individu. Mungkin kita harus membatasi punya WhatsApp group. Saya percaya too much information will kill you. Terlalu banyak informasi di mana-mana, informasi itu belum tentu benar. Tapi kan itu hanya informasi doang, kata orang. Saya percaya kalau karakter kita pada dasarnya sudah negatif. Lalu, misalnya kita sedang stres dengan kehidupan pribadi kita, kemudian kita membaca berita yang jelek, efeknya akan berbeda dengan jika kita membaca berita tersebut saat sedang normal. Adakah pesan-pesan untuk pembaca? Coba kenali sumber stresnya. Kalau kita merasa sedang berada dalam sebuah keadaan, kenali kenapa. Kalau kita bisa mengenali sumbernya, kita bisa melawannya. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah buat kita bahagia. Misalnya olahraga, ngobrol, punya teman, lalu lakukan aktivitas yang membahagiakan. Catatan Dr. Andri, SPKJ, FAPM. Saat ini praktik di RS Omni Alam Sutra, Tangerang. Beliau bisa dihubungi di email @andriukrida_acid, Twitter @mbandi. Intisari wawancara dengan Dr. Andri. Kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu panjang, tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. Bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. Dengan media sosial, kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambahkan kekhawatiran. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia. Misalnya olahraga, ngobrol, punya teman, lalu lakukan aktivitas yang membahagiakan. Teman-teman, kita sudah hatam di bab 1. Sampai ketemu lagi di bab 2 ya. Jangan lupa tulis komen juga untuk masukan dan masukan aku. Misalnya apa gitu. Oke, makasih banyak. Bye-bye.